Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Yahdini dengan NIM 19321030 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Mata Kuliah Pengantar Politik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu politik. Politik ialah proses pembentukan kekuasaan di masyarakat yang bertujuan untuk membuat kebijakan, tujuan, atau aturan-aturan yang nantinya akan berlaku di masyarakat atau suatu negara. Aturan atau kebijakan tersebut dibuat agar masyarakatnya itu hidup tertata atau hidup teratur. Apabila masyarakatnya itu hidup dengan teratur, maka tujuan dari suatu negara itu lebih mudah untuk dicapai. Biasanya pelaku politik ini dipilih oleh rakyatnya, tergantung dari sistem dari negaranya tersebut. Berikut pendapat menurut ahli yaitu Ramlan Surbakti. Politik ialah suatu proses interaksi dalam tataran pemerintah maupun masyarakat untuk menentukan sebuah kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Berikut tujuan dari politik. Yang pertama, agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Nah, pada poin pertama ini, kekuasaan yang ada di masyarakat itu kan biasanya dikelola oleh pemerintah, karena pemerintah yang menggerakkan politik tersebut. Kan diharapkan agar lebih mudah diterapkan, tapi semuanya itu tergantung dari pemerintahannya. Apabila yang memegang pemerintahannya itu tidak amanah atau hanya memanfaatkan kekuasaannya, sebuah ketetapan atau kebijakan itu tidak bisa berjalan lurus sesuai dengan norma hukum. Lalu yang kedua, dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun di pemerintah yang demokratis. Karena para pelaku politik ini dapat dianggap sebagai perwakilan rakyat, karena mereka itu yang tapi tergantung dari negaranya. Kalau di negara demokrasi, pelaku politik itu adalah orang-orang yang menjadi juru bicara dari rakyat-rakyat di sekitarnya, kayak yang mengutarakan aspirasi rakyatnya itu. Lalu, yang terakhir, membantu terselenggaranya pemerintah dan masyarakat di suatu negara. Dengan adanya pelaku politik atau adanya politik di suatu negara tersebut, pemerintahannya lebih mudah gitu, lebih terstruktur. Berikut perilaku politik. Yang pertama adalah radikal. Radikal ini adalah perilaku di mana ketidakpuasan terhadap suatu keadaan, sehingga ingin membuat adanya perubahan secara dasar atau secara besar. Lalu, kebanyakan masyarakat yang memiliki perilaku radikal akan cenderung kuat pendirian dan tidak mudah diajak kompromi. Perilaku radikal dapat menyebabkan adanya perselisihan hingga kerusuhan apabila tidak ditindak dengan cermat dan hati-hati, sebab kelompok radikal cenderung tidak mengindahkan orang lain dan semaunya sendiri. Kalau biasanya tipikal orang-orang radikal menurut saya itu orang-orang yang mungkin haus akan kekuasaan, karena di sini digarisbawahi dia tidak mengindahkan orang lain dan semaunya sendiri. Kan kalau misalnya suatu pemerintahan atau kebijakan itu untuk rakyatnya, tapi kenapa justru pelaku politiknya bersifat radikal dan maunya menang sendiri? Apa itu untuk tujuan dirinya sendiri? Lalu yang kedua, konservatif. Perilaku konservatif ialah cerminan perilaku yang menunjukkan kepuasaan terhadap keadaan politik yang ada. Perilaku konservatif cenderung berusaha bertahan terhadap perubahan yang terjadi. Lalu ada moderat. Moderat ialah kelompok perilaku politik yang mengindikasikan kelompok yang cukup puas dengan keadaan politik yang ada. Perilaku ini mencerminkan masyarakat yang berpikiran maju, namun dapat menerima perubahan secara cepat, seperti yang ada pada perilaku radikal. Yang terakhir ada liberal. Liberal ini ialah
mengindikasikan suatu masyarakat yang berpikiran bebas dan maju. Perilaku liberal dicerminkan dengan masyarakat yang ingin adanya suatu perubahan secara cepat dan progresif. Perubahan yang diinginkan yaitu untuk mencapai tujuan dengan dasar hukum legal dan kuat. Sekian dari presentasi saya, semoga lebih mudah untuk dipahami. Terima kasih.